Latar belakang konsep harta dalam perspektif Islam. Harta merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan. Harta merupakan sarana kehidupan di dunia untuk mencapai akhirat. Secara fitrahnya, manusia senang dengan harta. Harta merupakan perhiasan manusia. Dalam Al-Quran kata mal atau harta disebutkan dalam 90 ayat lebih. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah, kata harta banyak sekali disebutkan tidak terhitung jumlahnya. Dalam mengelola harta, maka konsep Islam sangat hikmah dan bijaksana. Konsep Islam menekankan bahwa harta tidak melahirkan harta, akan tetapi kerja yang menciptakan harta. Oleh karenanya, untuk mendapatkan dan memiliki harta, orang harus bekerja atau berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, pemilikan manusia hanya bersifat mandat atau amanah, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep harta dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna mencakup segala bidang kehidupan manusia. Harta di dalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan yang penting dalam maqasid syariah, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non-materi. Namun demikian, semua motivasi ini dibatasi dengan 3 syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat di tempat dia hidup. Konsep harta dalam ekonomi Islam saat ini adalah perihal yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan industri syariah, lembaga keuangan, dan perbankan syariah. Untuk itu, pembahasan akan harta haruslah di bawah naungan syariah Islamiyah yang tidak terlepas dari maqasid syariah, yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang diberikan Allah kepada manusia demi kebaikan hidup di dunia ataupun di akhirat. Istilah harta digunakan dalam Al-Quran adalah al-mal dalam bentuk tunggal dan al-amwal dalam bentuk jamak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Luqman 31 ayat 20, artinya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dalam ilmu fiqh Islam, beberapa kelompok fuqaha mendefinisikan makna harta secara terminologi, diantaranya sebagai berikut. Menurut Imam Syafi'i, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai jual dan tidak disia-siakan oleh manusia, meskipun dalam jumlah yang kecil, atau sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat yang diakui oleh syara dan adat kebiasaan. Dalam hal ini, kriteria mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Maliki. Menurut Hasbi As-Siddiq, harta ialah segala sesuatu yang memiliki kategori sebagai berikut. A. Harta atau mal adalah nama bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dan dapat dipelihara pada suatu tempat. B. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagai manusia. C. Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan. D. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai atau harga, dapat diambil manfaatnya dan dapat disimpan. E. Sesuatu yang berwujud, sehingga sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. F. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama ataupun sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Dalam perkembangan selanjutnya, kehidupan manusia yang semakin kompleks dan selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu, harta baik dalam dataran teoritis maupun dataran aplikatif menjadi tidak sederhana. Dengan menimbang sisi kemaslahatan, konsep harta menjadi semakin kompleks dan memerlukan kejelian serta waktu yang relatif cukup panjang untuk pemahamannya. Jenis-jenis harta. Menurut definisi ini, harta memiliki 2 unsur. A. Harta dapat dikuasai dan dipelihara. Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata tidak dapat dikatakan harta.
B. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bangkai atau makanan yang basi tidak dapat disebut harta. Atau bermanfaat tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti 1 biji gandum, segenggam tanah dan sebagainya. Macam-macam harta dilihat dari segi kebolehan memanfaatkannya. Menurut syarat harta dibagi menjadi 2. Pertama, harta mutakawin, harta yang jelas kepemilikannya. Kedua, harta ghairu mutakawin, harta yang tidak jelas kepemilikannya. Contohnya, ikan di laut, atau harta yang bisa diperoleh tetapi diharamkan oleh syara, seperti khamar. Harta mutakawin boleh dibuat apa saja seperti jual beli, hadiah, wasiat, dan lain-lain. Karena syariat membolehkan mengambil manfaat darinya, sedangkan harta ghairu mutakawin tidak boleh dijadikan usaha seperti jual beli khamar. Harta dapat dikelompokkan 7 kategori, yaitu A. Berdasarkan kebolehan memanfaatnya, dibagi 2. Pertama, ada mutakawim, halal untuk dimanfaatkan, dan ghair mutakawim, tidak halal untuk dimanfaatkan. B. Berdasarkan jenisnya, yaitu ada bergerak dan tidak bergerak. C. Berdasarkan segi pemanfaatannya. Pertama, ada istimali, pemanfaatannya tidak menghabiskan harta tersebut. Kedua, ada istihlaki, yaitu pemanfaatannya menghabiskan harta tersebut. D. Berdasarkan ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran. Pertama, ada misli, yaitu harta yang ada jenisnya di pasaran, harta yang ditimbang atau ditakaran seperti gandum dan lain sebagainya. Dan juga ada kimi, yaitu harta yang tidak ada jenis satuannya di pasaran atau ada jenis tetapi pada setiap satuannya berbeda dalam kualitasnya, seperti pepohonan. E. Berdasarkan status harta al-mamluk, yaitu harta milik pribadi, dan al-mubah, yaitu harta yang tidak dimiliki seseorang, seperti air di sumbernya, hewan buruan, kayu di hutan belantara yang belum dijamah dan dimiliki orang, atau ikan di laut lepas. Mal al-mahjur, yaitu harta yang dilarang syarat untuk dimilikinya, baik karena harta itu dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan bagi kepentingan umum. F. Berdasarkan segi berkembangnya atau tidaknya harta itu, maka ada pokok hasil atau buah atau hasil. Yang pertama diartikan dengan harta yang menghasilkan seperti rumah, tanah, pepohonan, dan hewan. Sedangkan kedua dimaknakan dengan buah yang dihasilkan dari suatu harta seperti sewa rumah, buah-buahan dari pepohonan, dan susu kambing atau sapi. G. Berdasarkan pemiliknya, milik pribadi yang bebas dimanfaatkan oleh pemiliknya selama tidak membahayakan orang lain, dan milik masyarakat umum yang diperuntukkan bagi umum. Kepemilikan harta dalam Islam. Secara etimologi, kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu atau benda. Sedangkan secara terminologis, berarti spesialis seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan menurut Islam adalah pemberian hak milik dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya sesuai dengan ketentuan syariat untuk dikuasai, yang pada hakikatnya hak itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berarti bahwa kepemilikan harta adalah yang didasarkan pada agama, yang artinya kendati manusia sebagai pemilik eksklusif, namun kepemilikan itu hanya sebatas amanah dari pemilik yang sesungguhnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi maupun non-materi. Harta hendaklah diarahkan kepada kepentingan umat manusia secara bersama-sama. Bila diperhatikan awal diciptakan alam, semua kekayaan Allah menjadi hak semua manusia, tanpa dikota-kota sebagai kepemilikan perseorangan. Oleh karena itu,
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan. Sedangkan kepemilikan tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semuanya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.